Setelah resmi bertugas sebagai bagian dari tim kepelatihan Timnas Indonesia, Alex Pastoor dan Denny Lanzat langsung bergerak memantau sejumlah pemain keturunan di Belanda. Keduanya terlihat menghadiri beberapa pertandingan untuk menilai performa pemain yang berpotensi memperkuat skuad Garuda. Salah satu pemain yang sudah terpantau adalah Ivar Jenner. Lanzat hadir dalam laga Jong Utrecht versus De Graafschap pada Selasa di mana Ivar tampil sebagai starter. Ia menunjukkan performa impresif sebagai gelandang dan membantu timnya meraih hasil imbang. Selain Ivar Jenner, Tom Hai juga menjadi perhatian tim kepelatihan Timnas Indonesia. Alex Pastoor menyaksikan langsung laga Almere City versus Heracles Almelo di Eredivisie pada Minggu malam. Meski Almere City kalah, Tom tetap menunjukkan kualitasnya sebagai gelandang yang bisa menjadi tumpuan di lini tengah. Nama terakhir yang dipantau adalah Eliano Reinders, yang juga menarik perhatian Denny Lanzat dalam pertandingan antara PEC Zwolle dan PSV Eindhoven. Mengetahui dirinya dipantau, adik dari Tijani Reinders ini tampil eksplosif sebagai wingback kanan. Selama pertandingan, ia mencatatkan 2 tackle sukses dan memenangkan 1 duel udara. Performa solidnya turut membantu PEC Zwolle meraih kemenangan mengejutkan 3-1 atas PSV Eindhoven, yang merupakan pemuncak klasemen sementara Eredivisie. Pemantauan ini menunjukkan keseriusan Patrick Kluivert dan staf kepelatihan Timnas Indonesia dalam mengawasi perkembangan pemain-pemain keturunan di Eropa. Dengan adanya evaluasi langsung dari asisten pelatih, keputusan pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia akan lebih terukur dan berbasis performa aktual di lapangan. Setelah resmi tidak lagi menjadi pelatih Timnas Indonesia, Sintayong mengaku menerima banyak tawaran dari berbagai klub dan tim nasional. Namun, ia belum terburu-buru mengambil keputusan karena ingin beristirahat sejenak serta menyelesaikan beberapa urusan pribadi. Dalam keterangannya kepada wartawan, Sintayong mengatakan bahwa dirinya ingin menikmati waktu luang setelah hampir 5 tahun menangani skuad Garuda. Meskipun sudah tidak lagi menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia, Sintayong tetap ingin berkontribusi bagi sepak bola tanah air. Ia memiliki Sintayong Foundation, sebuah organisasi yang fokus pada pembinaan usia dini di Indonesia. Menurutnya, pengembangan talenta muda sangat penting untuk kemajuan sepak bola nasional di masa depan. Ia berharap program pembinaan ini semakin berkembang dan bisa melahirkan pemain-pemain berkualitas untuk generasi mendatang. Selain itu, Sintayong juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada masyarakat Indonesia yang telah mendukungnya selama hampir 5 tahun melatih timnas. Ia merasakan cinta yang luar biasa dari para penggemar sepak bola Indonesia, baik saat menang maupun kalah. Baginya, dukungan yang diberikan oleh supporter Indonesia sangat berarti dan menjadi salah satu pengalaman paling berkesan dalam karirnya. Sintayong pun tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke dunia kepelatihan dalam waktu dekat, namun ia ingin memastikan keputusannya tepat. Saat ini, ia lebih memilih menikmati waktu bersama keluarga serta melihat perkembangan sepak bola Indonesia dari sisi yang berbeda. Dengan dedikasi dan kecintaannya pada sepak bola Indonesia, tak menutup kemungkinan suatu hari nanti Sintayong kembali membawa pengaruh besar bagi perkembangan sepak bola di tanah air. Komposisi tim kepelatihan Timnas Indonesia diprediksi akan mengalami penambahan dalam waktu dekat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa langkah ini sudah menjadi bagian dari rencana jangka panjang dalam membangun timnas yang lebih solid. Sosok yang akan ditunjuk nantinya tidak hanya membantu tim senior, tetapi juga berperan dalam pembinaan kelompok umur. Dengan adanya tambahan staf, diharapkan akan tercipta kesinambungan antara tim kepelatihan di semua level timnas. Erick juga menyebutkan bahwa keputusan ini masih dalam tahap finalisasi dan akan diumumkan secara resmi oleh pelatih kepala Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Keputusan ini diambil berdasarkan evaluasi terhadap potensi pemain muda yang semakin berkembang. Di era kepelatihan sebelumnya banyak pemain muda mendapatkan kesempatan promosi, sehingga penting untuk memastikan proses regenerasi berjalan dengan baik dan terpantau secara serius oleh tim pelatih. Selain tambahan staf kepelatihan, PSSI juga akan segera mengumumkan Direktur Teknik baru Timnas Indonesia. Jabatan ini sebelumnya sempat diisi oleh Indra Syafri, yang kini lebih fokus menangani Timnas U20. Setelah beberapa waktu posisi ini kosong, penunjukan Dirtek baru menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemain di berbagai kelompok umur. Erick memastikan bahwa sosok tersebut akan diperkenalkan kepada publik pada Februari mendatang.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat struktur kepelatihan timnas Indonesia serta menciptakan sistem yang lebih terarah dalam pembinaan pemain. Erik menekankan bahwa regenerasi yang baik tidak hanya bergantung pada kualitas pelatih dan pemain, tetapi juga koordinasi antar staf kepelatihan di semua level. Dengan hadirnya tim kepelatihan yang lebih lengkap, diharapkan timnas Indonesia semakin berkembang dan lebih kompetitif di kancah internasional. Kevin Dix telah mencapai kesepakatan lisan untuk bergabung dengan klub Bundesliga, Borussia Mönchengladbach. Kesepakatan ini tercapai setelah kontraknya dengan FC Copenhagen berakhir pada musim panas mendatang. Direktur olahraga Mönchengladbach, Roland Virkus, berhasil meyakinkan Dix untuk bergabung dengan tim Bundesliga tersebut. Proses ini sudah berlangsung beberapa hari, dan kini Dix tengah menjalani tes medis untuk memastikan kelayakannya bergabung. Meskipun sudah ada kesepakatan verbal, proses transfer Dix belum sepenuhnya selesai. Beberapa detail perjanjian masih perlu dirampungkan sebelum kontrak resmi ditandatangani. Florian Plettenberg, jurnalis Sky Sport, memprediksi bahwa semua proses ini akan selesai dalam waktu dekat. Pengumuman resmi kemungkinan besar akan diumumkan pekan ini, yang menandakan langkah besar Dix dalam karirnya. Pemain berusia 28 tahun ini telah menjadi pilar penting di lini belakang FC Copenhagen, namun kini Dix siap mencari tantangan baru di Bundesliga. Mönchengladbach yang sedang berusaha memperkuat skuadnya, melihat Dix sebagai sosok yang dapat memberikan kontribusi besar dalam memperkokoh lini pertahanan mereka. Kehadiran Dix diharapkan dapat membawa dampak positif untuk tim yang sedang berusaha bangkit. Bagi timnas Indonesia, kepindahan Kevin Dix ke Bundesliga tentu sangat menggembirakan. Bermain di liga sekelas Bundesliga akan memberikan Dix pengalaman dan kualitas yang lebih tinggi, yang bisa berdampak positif bagi performanya di timnas Indonesia. Para penggemar tentu menantikan dengan antusias pengumuman resmi dan melihat aksi Dix di kompetisi Jerman. Patrick Kluivert membawa angin segar bagi timnas Indonesia dengan pendekatan berbeda dari pelatih-pelatih sebelumnya. Kluivert mengungkapkan bahwa formasi favoritnya adalah 4-3-3, yang mengutamakan gaya bermain menyerang dan proaktif. Formasi ini diyakini akan membawa perubahan signifikan dalam cara timnas Indonesia bermain, lebih fokus menyerang dan menguasai permainan. Di posisi penjaga gawang, Maarten Paes tetap menjadi pilihan utama. Kiper naturalisasi ini sudah menunjukkan performa yang konsisten dalam beberapa laga terakhir. Di lini pertahanan, Kluivert kemungkinan besar akan memasang 4 bek sesuai dengan formasi favoritnya. Di sisi kanan, Kevin Dix diprediksi akan mengisi posisi bek kanan, dengan kekuatan dalam bertahan sekaligus memberikan dukungan serangan. Di sisi kiri, Kelvin Verdong tetap menjadi pilihan utama. Sementara itu, untuk bek tengah, Jay Itzes hampir pasti menjadi pilihan, berduet dengan Mads Hilger di posisi tersebut. Berpindah ke lini tengah, Tom Hai dan Ivar Jenner diharapkan menjadi duet gelandang bertahan yang solid, memberikan kestabilan dan kreativitas di tengah. Jairo Riedwald, yang sedang menunggu debutnya, juga bisa menjadi opsi tambahan untuk posisi ini. Marcelino Ferdinand, gelandang serang muda berbakat, menjadi pilihan utama untuk mengisi posisi playmaker. Dengan visi bermain tajam dan kreativitas tinggi, Marcelino menjadi pemain yang sangat disukai Kluivert dan diperkirakan akan menjadi pusat kreativitas timnas Indonesia. Di lini depan, Oleh Romeni yang segera menyelesaikan proses naturalisasinya diperkirakan akan menjadi ujung tombak serangan. Ia akan didukung oleh dua winger eksplosif, Rafael Struijk dan Eliano Reinders yang dikenal dengan kecepatan dan ketajaman mereka. PSSI kini membuka seleksi untuk mencari dua pelatih lokal terbaik yang akan menjadi asisten Patrick Kluivert di Timnas Indonesia Senior. Melalui unggahan di Instagram resmi, PSSI berharap langkah ini bisa jadi ajang transfer pengetahuan bagi pelatih-pelatih lokal Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa seleksi ini bagian dari upaya pengembangan talent pool pelatih Indonesia. Ia juga menyatakan bahwa kesepakatan dengan Kluivert mencakup kewajiban berbagi ilmu agar pelatih lokal semakin berkembang dan lebih kompetitif di kancah sepak bola internasional.
Dalam proses seleksi ini, PSSI mencari 2 pelatih lokal yang bisa berkolaborasi dengan Kluivert dan menyatu dengan filosofi timnas senior. Erick Thohir juga menekankan bahwa kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pelatih Indonesia. Ia percaya bahwa pelatih lokal memegang peranan penting dalam membangun timnas, apalagi dengan adanya pelatih lokal seperti Nova Arianto di U17 dan Indra Syafri di U20. Selain itu, kebijakan Liga 2 yang melarang pelatih asing juga menjadi bagian dari strategi PSSI untuk memberi ruang lebih besar bagi pelatih lokal untuk berkembang. PSSI juga sedang mempertimbangkan komposisi pelatih untuk timnas U23. Erick ingin mayoritas asisten pelatih di level ini berasal dari Indonesia, meskipun ia tetap membuka kemungkinan untuk menambah pelatih asing. Dalam tahap seleksi, PSSI akan memilih 10 pelatih terbaik dari Indonesia, yang kemudian akan disaring oleh tim Kluivert untuk memilih 2 nama yang paling sesuai. Selain itu, PSSI juga mempertimbangkan untuk menambah 1 asisten pelatih lagi dari Belanda, yang akan membantu sinkronisasi program pengembangan dari timnas U17 hingga U23.